Yeah, and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be all alone. Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside. Miguel Oliveira dipastikan absen di MotoGP Prancis 2023, akibat kecelakaannya dengan Fabio Quartararo di sirkuit Jerez, akhir pekan lalu. Pembalap RNF Racing urung tampil pada putaran kedua musim 2023 di Termas de Rio Hondo, menyusul insiden kontroversial dengan Marc Marquez di Portimao. Ia kembali terlibat dalam kecelakaan lain di MotoGP Spanyol. Fabio Quartararo terpojok di samping Marco Bezzecchi saat melakukan pengereman, kemudian menyenggol Oliveira. Pembalap Yamaha dan rider Portugal berakhir di tanah. El Diablo masih bisa mengikuti balapan ulang, sebaliknya Oliveira diangkut ke pusat medis, dan divonis dislokasi bahu kiri. RNF Racing mengonfirmasi bahwa bahu pembalapnya berhasil diposisikan ulang. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, ditemukan cedera lebih serius termasuk patah tulang humerus, dan cedera pada labrum ligamen anterior, yang menahan bahu di tempatnya. Oliveira memutuskan tidak menjalani operasi untuk problem ini, dan sekarang dia harus fokus pada proses rehabilitasi. Akibatnya, pembalap Portugal itu tidak bisa tampil di Le Mans, 12 hingga 14 Mei. Tim yang dipimpin Razlan Razali mendoakan agar ia lekas sembuh dalam sebuah pernyataan, dan berharap bisa kembali pada MotoGP Italia, 9 hingga 11 Juni mendatang. Selain itu, juga telah dikonfirmasi siapa yang akan menggantikan Oliveira. Sementara itu, merek Jepang mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah puluhan tahun mendominasi sepeda motor di kategori MotoGP. Honda dan Yamaha adalah merek tersukses selama 50 tahun terakhir MotoGP, sebelumnya 500 cc. Sejak kekuasaan MV Agusta berakhir pada tahun 1974 dengan gelar 500 cc terakhir Phil Reat, kejuaraan dunia didominasi oleh mesin 2 tak pada sepeda Jepang. Pada tahun 1975 datang gelar Yamaha pertama, dengan legenda Giacomo Agostini. Dari tahun 1976 hingga 2007, mesin Jepang memenangkan setiap kejuaraan dunia 500 cc. Dan tampaknya tidak terpikirkan bahwa pabrikan Eropa akan melawan balik. Cagiva dan Aprilia mencapai beberapa kesuksesan romantis, tetapi semua pembalap tahu bahwa untuk menjadi juara, atau setidaknya lolos, mereka harus mengendarai merek Jepang. Suzuki merebut gelar pada tahun 1976 dan 1977 bersama Shene. Kemudian Lucinelli dan Uncini merebutnya pada tahun 1981 dan 1982. Mereka harus menunggu Squans pada tahun 1993 dan kemudian yang terakhir di atas 500 cc bersama Roberts Junior. Di MotoGP mereka hanya meraih gelar Joan Mir pada tahun tersebut. Kesuksesan terbesar dalam 50 tahun ini dibagikan oleh Yamaha dengan 17 gelar dan Honda yang maha kuasa, dengan 21 gelar. Hingga akhirnya di tahun 2023 Ducati menang lagi. Gelar Stoner, dengan merek Italia pada 2007, hanyalah fata morgana dari tahun yang aneh, ditandai dengan ban yang berbeda antara favorit dan Australia yang sangat berbakat. Pada tahun 2012, MotoGP membuat subkategori CRT sehingga ada lebih banyak motor di starting grid. Untuk diklasifikasikan dalam kategori ini, pabrikan harus memenuhi serangkaian persyaratan, seperti tidak mewakili merek MSMA, Yamaha, Honda, Ducati, Suzuki. Membuat sepeda motor dengan sasis prototipe dan turunan mesin. Untuk mengimbangi kerugian yang jelas dari motor CRT ini dibandingkan dengan motor pabrikan, mereka diberi mesin 2 kali lebih banyak untuk musim ini, serta 24 liter bensin, lebih banyak dari MotoGP normal.